Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairiyah dengan NIM 211155019 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Klasifikasi Algoritma Chart dengan algoritma C4.5 pada kasus penderita kanker payudara oleh Kak Fitria Melani dan Ibu Sulastri. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Kanker menjadi salah satu jenis penyakit berbahaya penyebab terjadinya kematian pada manusia di seluruh dunia. Menurut data Global Burden of Cancer, jumlah kasus pasien penderita kanker di seluruh dunia pada tahun 2020 mencapai hingga 19,3 juta kasus, di mana jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker tercatat mencapai 10 juta jiwa. Hal itu diperkirakan akan meningkat di tahun 2040 dengan peningkatan jumlah kasus sebesar 30,2 juta. Dari jumlah keseluruhan kasus kanker di dunia, jenis kanker yang paling banyak diderita oleh manusia yaitu kanker payudara dengan persentase kasus yang terjadi sebesar 11,7%. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus tentang bagaimana cara dalam melakukan analisis perbandingan model algoritma klasifikasi pada dataset kanker payudara yang diperoleh dari kaggle.com. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini, dimulai dari mencari studi pustaka dan referensi, lalu melakukan pengumpulan data, selanjutnya melakukan pre-processing data dengan melakukan data selection dan data cleaning. Selanjutnya yaitu melakukan data mining berupa implementasi pada algoritma chart, implementasi pada algoritma C4.5, melakukan evaluasi dan validasi. Selanjutnya yaitu melakukan analisis perbandingan dan kesimpulan. Dan selesai. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini diperoleh dari platform public dataset yaitu kaggle.com dengan total record data terkumpul sejumlah 4.024 record dengan 3.408 record berisi data pasien masih hidup dan 616 record berisi data pasien telah meninggal. Nah, berikut ini adalah gambar dari variabel prediktor dan variabel class-nya, di mana variabel prediktor terdiri dari age, range, marital status, stage, dan masih banyak lagi. Dan variabel class-nya yaitu ada status, di mana status ada alive dan deep. Metode selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data awal. Pada pengolahan data awal ini ada dua, yaitu melakukan data selection dan melakukan data cleaning. Di mana saat melakukan data selection, variabel yang tidak diperlukan akan dihapus atau dihilangkan. Variabel yang dihilangkan dianggap tidak berpengaruh pada proses klasifikasi. Ada berupa variabel range dan differentiate. Jadi, variabel range dan differentiate ini nanti akan dihapus. Selanjutnya, melakukan data cleaning. Dalam melakukan data cleaning, itu melakukan pemeriksaan pada data yang tidak konstan atau memperbaiki kesalahan data. Ada data yang missing value, di mana datanya tidak inconsistent, ada pada variabel marital status, sehingga diperoleh record data sebanyak 3.979 dari 4.024 record. Metode selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi atau classification yaitu kinerja proses pengelompokan dalam kaitannya dengan ciri-ciri tertentu. Teknik pohon keputusan atau decision tree digunakan dalam proses klasifikasi penelitian ini. Selanjutnya ada algoritma chart.
Chart atau Classification and Regression Trees masuk ke dalam salah satu algoritma dari teknik pengolahan data pohon keputusan atau decision tree. Algoritma chart membangun pohon keputusan dengan menyeleksi percabangan yang paling optimum dari masing-masing node. Metode selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi pada algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah hasil dari pengembangan algoritma sebelumnya, yaitu algoritma iteratif dichotomizer tree atau AD3. Proses pengembangan yang dilakukan pada algoritma C4.5 menghasilkan beberapa perubahan yang lebih baik. Di antaranya, dapat menangani masalah missing value atau nilai yang hilang dalam sebuah dataset. Dapat menangani data kontinu atau data yang memiliki kemungkinan nilai tidak terbatas. Dan dapat melakukan pruning. Selanjutnya ada confusion metric. Confusion metric merupakan salah satu cara evaluasi model algoritma pada data mining dengan melakukan perhitungan nilai akurasi atau pengukuran performa dari model algoritma klasifikasi. Dari gambar 5 ada confusion metricnya, di mana ketika positif bertemu dengan positif akan menghasilkan true positif, positif bertemu dengan negatif akan menghasilkan false positif, negatif dengan positif akan menghasilkan false negatif, negatif dengan negatif akan menghasilkan true negatif. Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana akurasi diperoleh dari TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Recall dapat diperoleh dari TF dibagi TP plus FN. Precision diperoleh dari TP dibagi TP plus FP. Dan yang terakhir yaitu error rate dapat diperoleh dari FP plus FN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Dengan keterangan TP adalah jumlah record data pada observation values positif serta predicted values positif. TN adalah jumlah record data pada observation values negatif serta predicted values negatif. FP diperoleh dari jumlah record data pada observation values negatif serta predicted values positif. Sedangkan Fn diperoleh dari jumlah record data pada observation values positif serta predicted values negatif. Selanjutnya akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada implementasi pada algoritma chart. Permodelan dengan algoritma chart atau classification and regression trees menggunakan bantuan tools bahasa pemrograman R dengan software RStudio. Dalam penelitian ini ada 3 kali percobaan, dan sebelumnya akan dilakukan pembagian dataset untuk pengujian. Pada pembagian dataset ini terdiri dari data training dan data testing. Dan berikut ini adalah hasil dari 3 kali percobaan. Pada tabel 2, ini dapat diketahui bahwa performa terbaik pada algoritma chart ada pada percobaan 3, dengan probabilitas dataset yaitu 80 dibanding 20, dengan rata-rata performa algoritma chart yaitu sebesar 72%. Yang kedua yaitu implementasi algoritma C4.5. Sama pada algoritma chart, pada algoritma C4.5 juga menggunakan bantuan tools bahasa pemrograman R dengan software RStudio. Dalam penelitian ini ada 3 kali percobaan dan sebelumnya akan dilakukan pembagian dataset untuk pengujian. Pada pembagian dataset itu ada data training dan data testing. Dari tabel 4, ini adalah hasil dari 3 kali percobaan. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa performa terbaik pada algoritma C4.5 ada pada percobaan 2 dengan probabilitas dataset yaitu 75 dibanding dengan 25 dengan rata-rata performa algoritma C4.5 yaitu sebesar 73%. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan algoritma chart dengan algoritma C4.5.
Pada penelitian ini, dilakukan 6 kali percobaan untuk melihat bagaimana pohon keputusan terbentuk dengan algoritma chart dan C4.5, di mana dalam setiap percobaan dilakukan dengan probabilitas dataset masing-masing yaitu sebesar 70/30, 75/35, dan 80/20. Pada 6 kali percobaan ini menghasilkan bentuk dan model pohon keputusan yang beragam. Namun, dapat disimpulkan bahwa variabel data yang paling berpengaruh dalam kasus klasifikasi pasien kanker payudara ditempati oleh variabel survival months. Variabel ini muncul di setiap percobaan dan menjadi root node pada setiap percobaan yang dilakukan. Berikut ini adalah gambar dari perbandingan nilai akuransi, recall, precision, dan error rate, di mana pada gambar 8 ini dapat dilihat bahwa performa dari algoritma C4.5 cenderung lebih stabil dibandingkan dengan algoritma chart. Hal itu ditunjukkan dengan persentase hasil yang didapatkan dalam setiap percobaan yang dilakukan. Pembahasan selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari serangkaian percobaan yang telah dilakukan, menghasilkan kesimpulan seperti berikut. Variabel yang paling berpengaruh pada algoritma chart yaitu survival months, regional node positif, dan edge. Sedangkan pada algoritma C4.5, variabel yang paling berpengaruh yaitu survival months, 6 stage, dan grade. Ada satu kesamaan variabel dari kedua algoritma tersebut, yaitu pada variabel root node di mana ditempati oleh variabel survival months. Untuk perbandingan tingkat performa dalam pengklasifikasian kasus kanker payudara, algoritma C4.5 mendapatkan hasil nilai akuransi, recall, precision, dan error rate yaitu sebesar 91%, 99%, 92%, dan 9%, dengan rata-rata performa algoritma yaitu 73%. Sedangkan algoritma chart mendapatkan hasil nilai akuransi, recall, precision, dan error rate yaitu sebesar 91%, 98%, 92%, dan 9%. Dengan rata-rata performa algoritma yaitu 72%, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa algoritma C4.5 memperoleh tingkat performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan algoritma chart. Selain itu, jika dilihat dari nilai akuransi dari setiap percobaan, algoritma C4.5 cenderung lebih stabil tingkat akuransinya dibandingkan dengan algoritma chart. Yang terakhir, pada model tree yang terbentuk nilai akuransi, recall, precision, dan error rate sangat bergantung dan dipengaruhi oleh komposisi record dalam setiap data training dan data testing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.